Tetapi sebelumnya untuk kita memulai materi pada hari ini, silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa. Abdi Maulana Putra, Amira Nazar, kita ini Farisa hadir, Suryani hadir, Husna hadir, Syahla hadir, Rizka Abriani, Naila Aulia Zahra, Zaget Raffi Ramadhani, Jibul Pangestu, Padita Andra, Muhammad Kafa, Muhammad Kaufat, yang terakhir, siapa dulu yang terakhir hadir, yang dulu baru dibilangin hadir. Oke, kita ada yang lucu, boleh gantian. Kita akan melanjutkan materi terkait dengan zat aditif, yaitu nanti di sini kalian akan belajar mengenai apa saja jenis-jenis zat aditif, kemudian apa saja dampaknya, kemudian biasanya zat aditif itu terdapat di apa sih, supaya kalian lebih paham lagi dan supaya kalian lebih paham untuk memilih makanan maupun minuman yang baik dan sehat untuk tubuh kita sendiri. Sebelumnya di sini apa aja makanan atau minuman kemasan? Apa? Power F. Apa itu Power F? Minuman. Oh, yang warna biru ya? Kuaci, ciki-ciki, terus ada yang cewek yang mengandung makanan yang mengandung zat aditif atau bahan-bahan alami maupun bahan-bahan buatan, jajanan kemasan yang biasanya kalian konsumsi sehari-hari, nabati, kemudian ricis, segala macam itu mengandung zat alami maupun zat tambahan. Nah, makanan maupun minuman yang kalian konsumsi itu mengandung bahan dasar, yaitu untuk di makanan kita tidak lepas pasti ada kandungan tepung terigunya atau tepung tapioka, kemudian ada komposisi gulanya, kemudian ada minyak, ada air. Kalau untuk yang ada perasa buah-buahan ada buah-buahan, atau misalnya yang rasanya ada sayuran berarti ada penambahan sayuran. Kemudian di situ ada penambahan zat aditif juga, ada yang namanya pengawet, kemudian pewarna makanan, penyedap rasa, pengental, pemanis, itu semua yang dinamakan dengan zat
serta ada tambahan vitamin dan mineral. Karena makanan atau minuman yang kalian konsumsi pasti ada tambahan vitamin maupun mineralnya, bisa banyak ataupun bisa sedikit. Setelah itu kita adalah zat tambahan makanan yang ditambahkan untuk makanan atau minuman yang berfungsi untuk bisa pengawet, bisa untuk menarik rasa, bisa untuk menambah warna atau brand lainnya. Nah, di dalam zat aditif itu banyak jenis-jenisnya, yaitu ada yang aman bagi kesehatan, ada yang tidak aman bagi kesehatan, tergantung dengan jumlah zat aditif yang ditambahkan di dalam setiap makanan tersebut. Kemudian untuk zat aditif itu sendiri kita ada kalanya tidak boleh untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, atau kita tidak boleh mengkonsumsi zat aditif terus menerus, karena kembali lagi ke dalam tubuh kita, nanti tubuh kita yang akan merasakan dampaknya karena kebanyakan tambahan dari zat aditif. Nah, untuk zat aditif yang pertama yaitu ada jenis pemanis. Ada yang tahu jenis zat pemanis dari zat aditif apa aja? Biasanya pemanis buatan. Boleh, gula. Terus gula, vanili itu lebih ke aromanya ya, tapi bisa juga sedikit mengandung gula. Kemudian yang biasanya kalau kalian beli cendol atau beli minuman yang manisnya terlalu kalau gula merah itu pemanis alami. Gula merah itu pemanis alami. Ada yang tahu apa sih? Sari manis. Yang biasanya kalau misalnya kalian konsumsi besoknya langsung batuk. Nah, itu termasuk pemanis buatan. Terus yang selanjutnya itu untuk pemanis buatan sendiri. Di pemanis buatan ada sakarin, kemudian aspartam, siklamat, acesulfat, nah, ini untuk di yang pemanis buatan yang biasanya kita banyak jumpai. Selain itu, untuk di zat aditif yaitu pemanis ini gunanya untuk apa fungsinya? Untuk menambah rasa apa? Rasa manis. Ya, jadi zat aditif pemanis buatan itu ditambahkan supaya makanan atau minuman yang kita jual yang baik dalam kemasan maupun tidak kemasan memiliki rasa manis yang sesuai dengan konsumen yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada pewarna. Terus jelly. Biasanya pewarna yang digunakan adalah apa? Yang digunakan pewarnanya adalah ya, pewarna makanan biasanya kalau di bolu itu yang bentuknya tabung kecil segini, ada warna hijau, oranye, segala macamnya merah. Nah, itu pewarna makanan untuk di makanan bolu atau biasanya itu campuran agar. Itu termasuk pewarna makanan buatan. Tapi kalau yang alami biasanya pakai apa? Daun pandan untuk warna hijau. Kemudian kalau buah naga aja kalau misalnya kena di baju kita susah hilangnya. Nah, dia kalau untuk di makanan itu tahan awet dia untuk warnanya, dan dia lebih alami, artinya lebih sehat untuk di tubuh kita. Kalau di permen biasanya
Ada yang tahu permen lollipop? Yang bagian warna alami ada apa aja di situ? Dan pandan. Nah, kemudian berikut beberapa contoh pewarna alami yang sering digunakan bahan makanan. Ada karotenoid. Ada yang tahu karotenoid apa? Ada? Biasanya terdapat di mana? Sama seperti buah naga tadi. Kemudian yang kedua ada apa Rizka selain karotenoid? Ada apa? Di yang warna alami. Warna alami. Kan tadi ada karotenoid. Kemudian ada apa? Warna orange atau merah dan biru. Kemudian untuk yang ketiga yaitu selain pewarna ada penyedap rasa. Jadi penyedap rasa yang biasanya kalian tahu ada apa aja? Micin. Micin apa ininya? Kandungannya apa dia? MSG. Kalau micin itu biasanya kita nyebut di dalam lingkungan sehari-hari biasanya nyebutnya MSG. Micin. Nah, micin itu termasuk penyedap buatan atau biasa dilihat di dalam halaman 124 yaitu di bagian A ada penyedap buatan, yaitu produk-produk penyedap rasa di pasaran merupakan penyedap rasa buatan yang disebut dengan monosodium glutamat atau biasa disebut dengan MSG. Nah, ini MSG juga tidak boleh terlalu banyak di dalam tubuh kita. Penyakit yang kalian derita itu akan mudah dipicu semakin meningkat dalam penyakit kalian. Serta ada penyedap alami, yaitu penyedap alaminya apa aja? Yang Bahan-bahan alami tersebut diantaranya bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, lada, dan daun salam. apa aja penyedap alaminya? Ada Bawang merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, lada, dan daun salam. Oke, dan daun salam. Yang keempat ada pengawet. Apa Suryani pengawet itu? Pengawet adalah bahan pengawet merupakan bahan tambahan yang bertujuan menghambat terjadinya fermentasi dan pengurangan yang diakibatkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tersebut bertahan lama. Oke, pengawet adalah bahan tambahan yang bertujuan untuk menghambat terjadinya fermentasi atau penguraian yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Artinya untuk memperpanjang masa waktu atau masa ini kadaluarsanya biar masih bisa dikonsumsi atau tidaknya. Nah, biasanya di situ juga ada pengawet buatan, yaitu pengawet yang dihasilkan dari sintesis kimia. Ada apa saja untuk pengawet buatannya? Coba Husna, untuk pengawet buatan ada apa saja? Apa? Suaranya dikencengin. Jenis pengawet buatan ada apa saja?
Ada jenis pengawet buatan yaitu ada asam asetat, benzoat, garam nitrit, sorbat, serta ada propionat. Ada yang tahu formalin? Yang biasanya untuk mengawetkan, kalau di sekitar kita itu untuk mengawetkan ular atau biawak yang sudah dipajang-pajang di dalam rumah. Nah, itu diawetinya dengan formalin. Atau misalnya kalau yang punya kandang ayam pasti punya formalin untuk mengawetkan bangkai-bangkai atau bisa untuk ngawetin yang lainnya. Termasuk untuk jenazah, formalin juga bisa digunakan. Kalau misalnya di luar negeri itu biasanya formalin digunakan untuk jenazah ketika jenazah penguburannya atau kremasinya tidak langsung di hari ketika jenazah itu meninggal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada asam asetat. Asam asetat itu biasanya yang kita kenal dengan asam cuka. Tahu cuka yang biasanya buat dimakan di mie ayam. Nah, itu adalah asam asetat. Ketika kalian banyak mengkonsumsi cuka, maka gigi kalian akan beripis atau ada yang warna hitam-hitam. Biasanya kalau orang mengkonsumsi asam cuka kebanyakannya seperti itu. Berbiro. Secara berjelaskan apa? Kemudian selain itu ada benzoat. Jadi benzoat itu biasanya berbentuk garam natrium benzoat dan asam benzoat. Biasanya bahan pengawet ini digunakan untuk mengawetkan berbagai produk makanan dan minuman ringan seperti kecap, saus, selai, sari buah, nata de coco, dan agar-agar. Jadi benzoat itu terdapat di dalam makanan-makanan tersebut. Dan ada juga garam nitrit. Garam nitrit ini digunakan untuk pengawetan daging, baik daging segar maupun daging olahan. Nah, itu adalah pengawet-pengawet buatan yang biasanya kita jumpai di lingkungan sehari-hari. Nah, untuk pengawet alami itu bisa berupa dengan garam dapur maupun gula pasir. Jadi garam dapur itu biasanya kita gunakan untuk pengawetan telur asin. Ada yang pernah makan telur asin? Nah, telur asin itu diperam menggunakan tanah yang diberi garam dapur supaya telur asin tersebut bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Artinya bisa dimakan berbulan-bulan. Karena kalau misalnya telur sehat yang biasanya kita langsung ambil dari ayam petelur, itu biasanya kalau sudah dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, apalagi dia sering terpapar dengan sinar matahari, maka tekstur dari telur tersebut akan cair dan kuningnya akan pecah, dan nanti ujung-ujungnya baunya akan busuk. Makanya kalau misalnya di garam dapur biasanya digunakan untuk pengawetan pada telur asin. Nah, itu tadi dari dari zat aditif yang sudah kita jelaskan. Sekarang apa saja zat aditif yang sudah kita jelaskan? Yang pertama tadi ada pemanis, kemudian pewarna, kemudian ada penyedap rasa, terus pengawet. Ada 4 macam. Nah, dari keempat macam ini itu semua masing-masing terdapat yang alami maupun yang buatannya. Jadi semua berdampak di dalam tubuh kita. Nah, sekarang zat aditif ini apabila ditambahkan di dalam makanan atau minuman kita, itu yang pertama untuk meningkatkan rasa dan aroma. Jadi untuk menimbulkan rasa dan aroma pada makanan kita. Kemudian memperpanjang pembersihan, meningkatkan tekstur, dan mempermudah proses produksi. Jadi kalau misalnya susu ini pasti mengandung bahan pengawet. Karena kalau misalnya tidak mengandung bahan pengawet, nggak mungkin susu ini betah di dalam kotak ini dalam jangka waktu di sini tertuliskan sampai 28
28 Juni 2025. Artinya hampir 1 tahun dan diproduksi di tahun 2024. Jadi setiap makanan yang kalian konsumsi itu mengandung bahan pengawet serta bahan pemanis, pewarna, serta penambah rasa. Keempat zat aditif ini tidak bisa dilepaskan dari makanan ataupun minuman kemasan yang sering kalian konsumsi. Nah, jadi pesan dari sister untuk makanan kemasan ataupun minuman kemasan untuk kalian sekarang masih masa pertumbuhan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang pertama ciki-cikian, karena ciki-cikian itu yang pertama mengandung banyak micin atau zat perasa, kemudian zat pewarna yang sekarang masih viral itu ciki bol apa yang ada ini ada duitnya, jajannya warna kuning. Nah itu mengandung banyak zat pewarna. Atau kalian makan makanan yang ketika makanan tersebut kalian pegang warnanya nempel ke tangan kalian. Nah itu banyak bahan pewarna makanannya. Nah di zaman sekarang itu banyak bahan pewarna makanan yang menggunakan bahan pewarna baju. Jadi yang harusnya bukan kalian konsumsi tapi ikut kalian konsumsi karena kenakalan oknum-oknum tertentu yang menjual produk makanan maupun produk minuman yang bahaya jual. Seperti halnya yang sempat pernah viral beras plastik. Harusnya plastik kan tidak kita konsumsi, tapi karena oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan nilai lebih, nilai daya produksi yang lebih, maka mereka memproduksi beras yang harusnya beras itu berasal dari padi, tapi beras itu dicampur dengan menggunakan bahan plastik. Atau kalian ada yang tahu namanya kerupuk kuli yang juga dari nasi warna kuning? Itu kan ada yang namanya bibit obatnya warna kuning kecil, namanya ya, karena kalau nyebut belum apa-apa gitu. Pokoknya kecil kuning kotak yang biasanya dijual 3.000 dan 5.000 di warung untuk bikin kerupuk kuli. Nah itu tidak boleh banyak-banyak dikonsumsi karena biang pengawetnya itu mengandung banyak zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi dengan tubuh kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa? Boleh? Mengapa zat aditif digunakan dalam makanan dan minuman? Oke, mengapa zat aditif digunakan di dalam bahan makanan dan minuman? Seperti yang telah Sister jelaskan tadi, kenapa zat aditif digunakan? Karena yang pertama, zat aditif itu untuk itu terdiri dari ada pemanis, kemudian ada pewarna, ada penyedap rasa, serta ada pengawet. Nah, di setiap makanan atau minuman yang kita buat, pasti kita membutuhkan yang namanya pemanis. Tidak mungkin kita menggunakan pemanis alami seperti madu di dalam setiap bahan makanan yang kita jual maupun yang kita konsumsi sehari-hari. Pasti ada yang namanya orang jualan cendol pakai gula putih masih ditambah dengan pakai sari manis. Nah, ada yang masih pakai, kadang ada gula putih pakai gula merah, tapi dengan harga jual yang tinggi. Nah, kalangan kita itu termasuk kalangan yang kalau bisa belinya murah tapi rasanya enak. Nah, makanya bisa ditambahkan dengan zat aditif itu, tapi dengan batasan yang masih di ambang batas, bawah ambang batas tadi tidak boleh melebihi batasan garisnya. Nah, kemudian kita perlu untuk mempercantik produk, yaitu pewarna. Sama halnya kalau kalian beli lapis itu biasanya ada warna merah, hijau, coklat, ungu, segala macamnya. Nah, untuk menarik dari pembeli itu minat untuk beli ke produk kita. Sama halnya kayak ciki-cikian, baik dari
nabati, ada yang rasa keju warnanya kuning, rasa coklat warna coklat, kemudian yang red velvet atau apa tuh yang warna mutaro segala macamnya. Nah itu untuk penggunaan zat adiktif kenapa selalu sering di makanan ataupun minuman yang sering kalian konsumsi. Nah ada yang ingin tanyakan lagi? Ya. Apakah zat adiktif berbahaya bagi kesehatan? Untuk zat adiktif sendiri itu tentunya bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan. Apalagi zat adiktif tersebut dikonsumsi dalam waktu yang terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Seperti halnya kalau misalnya kalian kebanyakan makan cuka yang dijelaskan tadi, maka akan berpengaruh kepada gigi kalian. Kemudian ketika kalian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung micin seperti basreng itu banyak banget mengandung micin. Untuk di micin itu sendiri itu atau MSG, monosodium glutamat, itu dapat memicu penyakit yang khususnya biasanya kalau terjadi di wanita itu pada organ-organ dalam, baik itu bisa miom, kista, kemudian kanker, tumor segala macam. Itu micin adalah salah satu penyebab yang paling bisa mengaktifkan penyakit kita. Artinya pemicu cepat penyakit kita itu tumbuh menjadi lebih lagi menyebar kemana-mana. Makanya kalau misalnya orang yang punya penyakit miom, kista, kemudian kelenjar getah bening, itu mereka tidak boleh mengkonsumsi micin. Karena misalnya hari ini kalian periksa ke dokter, miom kalian ukurannya 5 cm, pulang dari periksa dari dokter kalian beli bakso. Bakso kan biasanya dikasih micin 1 sendok di sebelum kasih kuahnya itu. Nah, 3 hari atau 2 hari setelah kalian mengonsumsi bakso ini karena yang mengandung micin, itu di esok harinya ketika kalian periksa lagi itu bisa bertambah 11 maupun menjadi 15 cm. Jadi pemicunya itu sangat cepat untuk MSG sendiri di dalam penyakit ya, peran penyakit. Makanya banyak orang-orang biasanya nemuin, oh aku nggak konsumsi micin gitu, aku kalau masak nggak pakai micin. Nah itu karena salah satu upaya diri untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh micin tersebut. Oke, ada lagi? Apakah zat adiktif bisa menyebabkan alergi? Ada. Jadi zat adiktif bisa menyebabkan alergi karena ya seperti itu. Untuk zat adiktif jenis pemanis misalnya, kalau misalnya kalian alergi dengan pemanis buatan ataupun sari manis, biasanya akan menimbulkan atau akan langsung muncul peradangan pada tenggorokan kalian. Besoknya sakit, besoknya flu, besoknya meriang. Nah itu biasanya disebabkan oleh zat adiktif yang disebabkan akibat kita mengonsumsi dan alergi. Tubuh kita tidak bisa menerima semua zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, ada lagi? Apa saja jenis zat-zat aditif yang sering digunakan? Zat adiktif yang sering digunakan seperti yang dijelaskan di pemanis buatan tadi ada sakarin, kemudian aspartam, ada siklamat, kemudian untuk di pemanis alami ada gula putih atau gula pasir, kemudian ada gula kelapa dan ada madu. Setelah begitu pewarna, ada pewarna makanan itu, ada pewarna alami, ada karetonin atau sianin, penyedap rasanya sendiri ada penyedap buatan yaitu MSG, penyedap alami seperti rempah-rempah yang biasanya kita konsumsi. Dan di pengawet biasanya kita pakai asam asketat. Mungkin untuk di pembelajaran pada kali ini, Sister akan mencukupkan untuk di bagian zat adiktif dan Sister akan ingin lebih menjelaskan lagi kalian untuk di zat pemanis, yaitu dimana tadi kita sudah mempelajari
bahwa pemanis buatan ada sakarin, aspartam, siklamat, asesulfamika, kemudian ada sorbitol, dan pemanis alami yaitu ada gula pasir, gula merah, serta ada madu. Nah, di sini sister nanti ingin kalian membaca terlebih dahulu apa sih pemanis itu, merupakan zat apa sih yang bagaimana. Nah, baru nanti kalian bisa mengerjakan lembar soal yang sister berikan. Jadi ini tadi untuk yang zat adiktif dari keempat pemanis, pewarna, penyedap rasa, serta pengawet cukup. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melanjutkan ke yang bagian pemanis. Jadi kita benar-benar akan mengupas tuntas apa sih pemanis buatan itu, dan biasanya itu terdapat di minuman apa sih. Pemanis alami biasanya terdapat di minuman apa. Nah, itu kita akan belajar di sini. Coba sister pengen Abi sebutin pemanis buatan itu apa, Bi? Pemanis buatan merupakan zat adiktif yang dibuat mulai dari bahan kimia dengan bantuan teknologi modern. Jadi dibuat dari sintesis bahan kimia dengan bantuan teknologi modern. Pemanis buatan hampir atau sama sekali tidak mengandung nilai gizi. Jadi yaitu percuma kalau misalnya pemanis buatan masuk ke dalam tubuh kita, karena sama saja dia tidak mengandung apa-apa dan tidak berdampak apa-apa bagi tubuh kita. Tidak ada nilai gizinya, tapi malah bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, rasa manisnya biasanya pemanis buatan ini melebihi rasa manis dari gula pasir yang digunakan sebagai tolak ukur rasa manis suatu makanan. Ada yang pernah makan gula pasir 1 sendok tanpa pakai apapun? Rasanya pasti manisnya tingkat manis, karena ada yang tahu gula pasir terbuat dari apa? Tebu. Tebunya diapain? Tebunya diperes, kemudian diproses, dimasak menjadi gula pasir. Gula pasir itu ada 3 warna kalau nggak salah. Jadi ada warna yang paling butek, yang warna kuning, dan ada warna putih. Semakin warnanya semakin pekat, maka tingkat manisnya itu semakin manis. Jadi gula putih yang warnanya putih, gula pasir yang warnanya putih sama gula pasir yang warnanya kuning, pasti manisan gula pasir yang warna kuning. Nah, tebu, hasil perasan tebu, sisanya dari untuk membuat gula pasir itu dimanfaatkan untuk membuat micin atau MSG. Jadi MSG itu terbuat dari air perasan tebu, dan sisa dari tebu yang sudah diperas atau apanya itu namanya, gelondongannya itu kan diperas jadi gepeng, tinggal kulit-kulitannya. Nah, kulit-kulitannya itu biasanya disebut bagas. Jadi bagas itu sama aja kayak sampah kulit tebu kalau di dalam dunia pertanian, dan dimanfaatkan bisa untuk pupuk organik. Sama aja kayak tangkos. Ada yang tahu tangkos? Tandan kosong yang dari sawit tapi udah diambilin bijinya, tinggal bonggolnya doang tuh. Nah, bungkilnya ini biasanya disebut tangkos. Tangkos itu kalau misalnya busuk bisa dijadikan pupuk organik di
pohon sawit tersebut. Jadi tinggal aja ditaruh lagi ditumpuk, melingkar, tebalin kapur, udah jadi pupuk organik. Nah, sama halnya seperti tebu. Tebu itu kalau misalnya bagasnya itu bisa dijadikan pupuk organik bagi tanaman lainnya. Kemudian kalau misalnya pemanis buatan itu dia memiliki sifat yang mudah larut dalam air, stabil pada suhu tertentu, rendah kalori, dan murah karena pemanis buatan banyak digunakan pada produsen makanan dan minuman. Sama halnya kayak vanili, sari manis, kemudian ada yang perasa. Kalau yang ibunya suka bikin kue-kue itu pasti ada cairan kecil-kecilnya untuk pemanis buatan. Nah, nanti ini akan kita bagikan, silakan dibagi kelompok. Jadi yang cewek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti yang cewek dibagi 2, 5, 5. Kemudian yang cowok silakan dibagi 2. Nanti ditulis nama kelompoknya di dalam lembar ini, siapa-siapanya, dan silakan ketika mengerjakan apabila tidak cukup di dalam tabel bisa dikerjakan di baliknya, di kertas baliknya. Nah, ini dikerjakan dengan melihat materi yang saya bagikan ke kalian, dan kalian mengamati ketiga jenis minuman yang ada di depan sistem ini. Jadi silakan boleh untuk yang cowok diambil 3 jenis minuman ini dulu. Dibagikan dulu. Yang cewek silakan dibagi 2, kelompok 1 sama 2. Dan diminum dulu. Ini diamati terlebih dahulu. Ini yang kelompok 1 nya diambil. Silakan. Cowok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagi 2, 4, 1, 5, 1. Silakan dibaca perintahnya untuk mengerjakan, tidak ada yang ambil. Di situ kalian disuruh mengidentifikasi pemanis buatan dalam minuman kemasan dengan tujuan supaya mengetahui jenis pemanis yang ada dalam minuman kemasan, yaitu dengan alat dan bahannya. Ada kemasan minuman kotak, kemudian kemasan minuman botol, dan kemasan minuman gelas. Dan di sini sudah ada tabel hasil pengamatannya. Silakan dituliskan nama produknya apa, kemudian jenis pemanis alaminya apa aja, jenis pemanis buatannya apa aja, dan dijawab pertanyaannya. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke sister. Duduknya melingkar. Silakan duduknya melingkar. Duduk melingkar. Biar enak diskusi kelompoknya biar enak. Duduknya melingkar berkelompok.
Jadi kemajuan. Oke, kita yang gambarnya satu dulu, satunya dipinjam dulu. Dibacanya di bagian komposisi ya. Kalau gambar di belakangnya aja, kalau bisa yang gede-gede. Nanti hasilnya dipresentasikan masing-masing kelompok. Kan ini komposisinya ada banyak loh. Dia termasuk apa pemanas-panasnya yang mana. Kemudian kalau misalnya ada pengawet tadi yang buatan apa aja di sini. Ditambahin ya. Jadi silakan di kolom belakang itu ditambahkan apa saja pemanis buatan alaminya, apa saja pewarna buatan alaminya, apa saja penyedap rasa buatan ataupun alaminya, serta apa saja pengawet buatan maupun alami. Jadi ada 4 kolom dibikin di belakang. Atau nggak dibikin kolom juga nggak apa-apa. Jadi misalnya pengawet di situ ada apa, misalnya formalin berapa persen. Perisa sintetik itu samanya kayak perasa, iya, itu digolongin jadi apa-apa.
Kita bikin lagi di bawah merasa lalu. Susu skim bubuk, dia termasuk apa? Susu skim bubuk, ada lemak susu, kemudian ada susu segar, ada gula. Gula berarti termasuk pemanis alami. Penstabil nabati berarti apa? Penstabil nabati itu dia masuknya ke pengaret. Jadi ini komposisinya apa aja, terus ditulis di belakangnya. Misalnya ini polisa sintetik dia dimasuk pemanis gula, manis, alami. Ditulis itu daun teh melati itu pemanis alami apa? gula, air,
Untuk manis pewarna penyedap rasa. Pemanis pewarna pokoknya semua komposisinya dipisah masing-masing sesuai dengan zat aditif tadi. Salah satu siapa? Yes.
Bisa orang tidak bermain. Berbolos. Oh, ceng-ceng dia itu kan. Masa dijelasin. Ya kan? Oh iya deh. Enggak rumit mana nih? Enggak semua ini. Selebih remuk semua ini.
Sudah loh, kalau tangannya kok. ini lagi ngapain? Mana tulisannya? Yang ada formulir, Emang semua. Kesimpulannya belum. Ininya tuh aja. Aku kita pengaruh. pola ini apa? Betul dari Goldanya dipinjemin. Udah, baru dompet aja belum besar kok. Goldanya belum. Pinjemin. Nggak pelit. Enggak masih lo. Udah itu apa ya? Mati ya. Ya makanya nggak boleh pelit. Ya. Sama ini kalau yang alaminya ekstra mal. Yang apa? Alami. Kakak urut itu ini bisa perasa. Tapi iya dia lahir kakak. Dia kakak urut bisa rasa bisa perasa. Mengandung pewarna alami. Mulutnya nggak boleh kayak gitu. Pewarna alami apa yang karamel tadi pewarna buatan. Buatan. Iya. Kalau ada vitaminnya ditulis juga ya. Vitamin pengawet buatan. Enggak gitu. Banget,
Mainannya ke anak-anak sih. Andra. Masih ada 15 menit. Ayo, biar semakin cepat kita kumpulkan. Kelompok IT, Bapak ini udah sampai mana? Pertanyaannya udah jawab belum? Pertanyaannya? Kelompoknya kita, pertanyaannya udah dijawab belum? Kelompoknya Pino, dibantuin ya temennya makannya. Kelompoknya Ken, pertanyaannya udah dijawab. Makanya dikerjain. Pokoknya sampai jalur panjang yang kanan harus sudah selesai. Kesimpulannya baca dari materi yang sudah dibagikan Ustaz. Andra apa? Ayo bentar lagi 3 menit lagi tuh waktu kerja.
Matiin hatinya. Jangan sis. Mantap. Jawabannya Ada periksa sintetik. periksa sintetik. Oke. Kalau untuk yang apa? Golda, apa aja? Golda pemanis alaminya gula. Untuk pemanis matanya periksa sintetik. Oke. Teh botol, Botol. Gelas. teh gelas. Ada apa? Oke. Sekarang ada nomor 2. Adakan minuman yang menggunakan pemanis buatan dan pemanis alami sekaligus? Ada atau tidak? Ada semua? Apa hanya beberapa yang mengandung pemanis buatan dan pemanis alami? Semuanya. Oke. Coba kelompoknya Suryani tuliskan sebutkan kesimpulan dari percobaan di atas. Suaranya ini kan tuliskan aja. Yuk tuliskan bisa. Iya kesimpulannya. Kesimpulan di atas, Yang lain perhatikan. proses mengandung rasa alami maupun buatan, warna alami ataupun buatan, debu dengan seterusnya. Sekarang silakan boleh dikumpulkan lembar KPD-nya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya. Nggak usah. Baik semuanya, sebelumnya untuk materi data additif pada kali ini, untuk mengulas lagi apa yang sudah sempat jelaskan ke kalian tadi, yaitu bahwa zat additif itu terdiri dari 4 jenis, yaitu ada pemanis buatan, ada zat additif yang berupa pemanis, kemudian ada zat additif berupa pewarna, ada perasa, dan kita juga ada pengawet. Nah, untuk di masing-masing zat additif tersebut ada yang berasal dari buatan dan ada yang berasal dari alami. Sama halnya setelah kalian praktek tadi mengamati bahwa untuk pemanis alami maupun pemanis buatan yang sudah di dalam minuman-minuman kemasan yang sudah kalian amati. Baik, untuk selanjutnya yaitu coba semuanya sekarang boleh berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking sebentar sebelum keluar dari berdiri, baris berhadapan-hadapan sama temannya.
ada pemaparan mungkin masa-masa. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kelas 8 yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami juga minta maaf kalau ada kesalahan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya mungkin. Siap doa, ibda, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meninggalkan kelas, nanti silakan sampah-sampah yang ada di kelas dibawa dibuang di kotak sampah. Paham?